Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra Meistiawati dengan NIM 1122156 dan juga rekan saya yang bernama Sokibul Amin dengan NIM 1122180. Dalam video ini kita akan membawakan materi yaitu tentang database mulai dari pembuatan CDM, PDM, serta membuat query insert data, lalu join, where, function, prosedur, dan juga trigger. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yakni Sokibul Amin. Jadi pada tahap pertama saya akan membuat konsep data model menggunakan Power Designer. Pertama yaitu kita membuka Power Designer. Nah, di sini kita memilih create model, konseptual data model. Nah, di sini saya akan membuat 3 entitas. Yang pertama yaitu siswa dengan atribut ID siswa, lalu nama, lalu kelas, lalu alamat, yang terakhir yaitu telepon. Nah, untuk sifat datanya, ID siswa kita menggunakan integer. Untuk nama kita menggunakan character. Kelas juga menggunakan character. Alamat kita menggunakan teks. Yang terakhir yaitu telepon kita menggunakan character. Untuk ID siswa kita jadikan primary key. Nah, ketika sudah kita klik OK. Untuk yang kedua, kita membuat entitas guru yang terdiri dari atribut ID guru, lalu nama guru, setelah itu mapel, setelah itu email. Untuk tipe datanya, ID guru kita gunakan integer, nama guru kita gunakan character, mapel juga character, yang terakhir email kita juga gunakan character. Untuk ID gurunya kita jadikan primary key. Nah, seperti ini. Yang ketiga yaitu kita membuat entitas nilai dengan atribut yang terdiri dari ID nilai, lalu mata pelajaran, yang terakhir yaitu nilai. Untuk tipe datanya, ID nilai kita menggunakan integer, mata pelajaran kita menggunakan character, dan untuk nilai kita menggunakan tipe data desimal saja dengan panjang 5 dan 2 angka di belakang koma. Untuk ID nilainya kita jadikan primary key, lalu klik OK. Nah, ketika sudah seperti ini, kita akan merelasikan yaitu siswa sebentar, dari siswa kita relasikan ke nilai, dari guru kita relasikan juga ke nilai. Nah, untuk siswa ke nilai ini one to many, jadi satu siswa nanti bisa memiliki banyak nilai. Jadi siswa memiliki nilai. Nah, untuk yang relasi guru ke nilai one to many, yaitu satu guru nanti bisa memberikan banyak nilai.
guru memberikan nilai. Nah, seperti ini. Nah, setelah CDM-nya selesai, tahap berikutnya yaitu mengubahnya menjadi physical data model, yaitu PDM. Kita klik bagian menu tools, lalu kita cari generate physical data model. Nah, kita ubah namanya dulu menjadi sekolah. Lalu kita klik OK. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Hasil dari relasi dari siswa ke nilai dan guru ke nilai nanti akan masuk ke dalam tabel nilai, yaitu ID guru dan ID siswa sebagai foreign key. Nah, setelah ini kita akan menggenerate menjadi database SQL. Kita klik bagian menu database. Kita generate database. Kita close. Nah, di sini sudah menjadi database SQL-nya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengimport SQL ini ke dalam DBMS. Nah, di sini saya akan menggunakan tools yaitu Navigate. Kita buka Navigate-nya terlebih dahulu. Kita koneksikan. Kita klik kanan. Kita klik New Database. Kita buat database dengan nama sekolah. Klik OK. Klik 2 kali sekolah, lalu klik kanan. Kita execute SQL file. Kita cari file SQL yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kita klik open. Nah, kita tinggal klik start. Nah, berhasil. Kita tinggal close. Nah, jadinya akan masuk ke dalam sini. Di sini ada entitas guru, nilai, dan siswa. Nah, kita lanjut ke insert data. Kita buka bagian query. Kita akan membuat sebentar. Nah, bagian table ini kan masih kosong. Ini juga kosong. Kita akan membuat query, new query. Nah, di sini sebelum memasukkan datanya, saya akan membuat query untuk auto increment untuk mengecek. Kita lakukan untuk tabel guru dan nilainya juga. Kita run. Nah, sudah. Nah, sekarang kita mempraktekkan yaitu bagian insert datanya. Nah, jadi ini sesuai dengan kolom-kolom di tabel siswa tadi ya. Ada nama, kelas, lalu alamat, dan telepon. Kita masukkan datanya. Kita beri petik. Nah, ini karena tipe data yang kita gunakan tadi yaitu varchar. Nah, untuk ENT sendiri itu tidak memerlukan petik seperti ini. Nama, lalu kelas. Kita lanjut ke data yang kedua. Di sini saya sudah membuat datanya. Nah, untuk singkatnya tadi kita kayak ini, copy data untuk data. Jadi kita buat 20 data.
ini untuk data untuk tabel siswa sekarang. Oke. Sekarang kita membuat untuk mengisi data tabel guru. Yang mana tadi ada kolom nama guru, lalu ada mapel, lalu ada email, values, Nah, untuk data selanjutnya kita salin saja dari data yang sudah saya buat. Data kedua sampai 20. Seperti ini. Kita coba run. Nah, sudah bisa. Nah, untuk yang ketiga kita insertkan data untuk tabel nilai. Di mana tadi ada kolom yaitu FK ID guru, ID siswa, lalu ID guru, lalu kolom mata pelajaran, yang terakhir yaitu kolom nilai. Kita masukkan ID siswanya semisal 1, ID gurunya juga semisal 1, lalu mata pelajaran, dan untuk nilainya, berhubung kita tadi menggunakan desimal, jadi kita inputkan nilai secara desimal semisal 85,50 seperti ini. Nah, untuk data seterusnya kita salin saja. Nah, ini adalah data yang sudah saya buat tadi, 20 data seperti ini. Nah, untuk bagian akhirnya ini dikasihnya titik, koma. Nah, kita coba insert, masukkan datanya. Nah, sudah bisa. Nah, kita coba lihat di bagian tabel gurunya. Kita refresh. Nah, datanya sudah masuk. Di bagian nilai juga kita refresh. Sudah masuk. Di bagian siswa kita refresh. Nah, datanya juga sudah masuk. Nah, untuk selanjutnya saya akan mempraktekkan yaitu subquery menggunakan join dan where. Jadi di sini kita akan praktek yaitu pengambilan data menggunakan join dan where. Kita coba yang pertama yaitu yang join terlebih dahulu. Yaitu dari tabel siswa kita ambil kolom nama S sebagai kolomnya, nanti kita beri nama yaitu nama siswa, lalu kita ke bagian tabel guru, kita ambil kolom yaitu data nama guru sebagai S nama guru. Kita ambil data dari tabel nilai dari kolom mata pelajaran dan nilai from nilai. Lalu kita join siswa
on nilai ID siswa sama dengan hari siswa, yaitu ID siswa. Join dari guru on nilai ID guru sama dengan hari guru, ID guru, titik koma. Kita coba. Nah, datanya akan seperti ini. Jadi query ini menggabungkan tabel siswa, guru, dan nilai menggunakan relasi yaitu ID siswa dan juga ID guru. Nah, di sini menampilkan yaitu nama siswa, nama guru, mata pelajaran, dan nilai. Nah, yang kedua kita coba mempraktikkan menggunakan where-nya. Select siswa. Dari tabel siswa, kita ambil nama. Lalu dari tabel nilai, kita ambil data di kolom mata pelajaran. Lalu dari tabel nilai, kita ambil data dari kolom nilai. Nah, kita ambil form nilai, kita joinkan tuh siswa, siswa on nilai ID siswa sama dengan kita ini ya mau mengambil nilai rata-rata dari nilai siswa, yaitu kita di siswa dari relasi yaitu ID siswa where, lalu where kita menggunakan causal where ini untuk menyaring datanya, yaitu kita mau mengambil itu nilai rata-rata yaitu where nilai dari tabel nilai, kita ambil data di kolom nilai. Coba cari yang kita coba ini aja, cari nilai yang lebih dari 80. Kita coba. Jadi ini nanti kita coba mencari nilai siswa yang nilainya lebih dari 80 gitu. Kita coba run. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini menampilkan yaitu dari siswa yang memiliki nilai yang lebih dari 80. Di sini ada 85, 90, 81, pokoknya yang lebih dari 80 nanti akan muncul di bagian tabel sini. Jadi kesimpulannya yaitu join dan where di sini untuk ini ya mengambil data berdasarkan nilai dan menyaring sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu praktek fungsi, prosedur, dan trigger akan disampaikan oleh Mbak Citra. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan melanjutkan materi yang telah diterangkan oleh teman saya yaitu Sokibul Amin mengenai CDM, PDM, query insert data, dan juga join dan where. Sekarang saya akan mencoba untuk membuat function sendiri adalah blok kode yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu dan mengembalikan nilai. Biasanya digunakan untuk operasi yang sering diulang seperti perhitungan atau pemrosesan data. Sekarang langsung saja kita akan membuat function rata-rata nilai siswa. Di sini kita ketik create function rata-rata nilai siswa dalam kurung ID siswa, kita pakai integer,
Setelah itu return, kita pakai S, desimal dalam kurung 5,2, deterministik, begin, declare, rata-rata, desimal 5,2, titik koma. Setelah itu kita select AVG dalam kurung nilai into rata-rata from nilai where nilai .id siswa sama dengan id siswa, return if null. Yang pertama kita pakai rata-rata dan yang kedua 0. Setelah itu kita akhiri fungsi prosedur ini. Sekarang kita percantik dulu biar nggak terlalu semrawut. Kita pakai Beautify SQL. Oke, di sini sudah selesai. Kita coba untuk running. Di sini sudah terdapat pesan oke, yang artinya tidak ada yang error dalam function rata-rata nilai siswa. Sekarang kita coba untuk memanggilnya dengan cara select rata-rata, kita panggil functionnya nilai siswa. Setelah itu id siswa as dengan id siswa sebagai kuncinya rata-rata ini itunya from siswa. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba untuk running. Di sini sudah terdapat pesan sukses dan ini adalah rata-rata dari dari siswa yang ada pada database manajemen sekolah ini. Sekarang kita akan coba menghapus function rata-rata nilai siswa dengan cara kita drop function rata-rata nilai siswa titik koma. Seperti ini cara untuk menghapus function dari rata-rata nilai sekolah. Kita coba untuk hapus. Oke, di sini sudah tidak ada function dari rata-rata nilai siswa. Kita coba saja untuk running ini ya. Kita cek apakah sudah benar-benar terhapus. Di sini terdapat pesan function sekolah rata-rata nilai siswa does not exist, yang artinya sudah tidak ada function rata-rata nilai siswa. Oke, kita lanjut ke prosedur. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi materinya. Kita menuju ke prosedur. Untuk pengertian prosedur sendiri adalah kumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam database dan dapat dijalankan atau dipanggil kapan saja. Prosedur digunakan untuk menyederhanakan dan mengotomatisasi tugas-tugas yang sering dilakukan, seperti memasukkan data, menghapus data, mengedit data, dan juga menghasilkan informasi atau menghasilkan laporan. Sekarang kita langsung saja untuk membuat prosedur. Yang pertama kita membuat prosedur tambah siswa. Kita di sini saja langsung dengan cara create prosedur tambah siswa dalam kurung in id siswa. Setelah itu id siswa integer.
Setelah itu in nama varchar kita pakai 21. Setelah itu in nama kelas kita di sini menggunakan varchar juga 21. Setelah itu in telepon, langsung saja ke telepon. Kita di sini menggunakan varchar juga 21. Tutup kurung. Telepon varchar 21. Oke, setelah itu begin, insert into siswa dalam kurung ID siswa, nama, setelah itu kelas, dan juga yang terakhir adalah telepon. Setelah itu kita tutup kurung, values ini sesuaikan dengan ID siswa, nama, kelas, dan juga telepon. Tutup kurung, dan kita akhiri prosedur ini dengan N. Sekarang kita percantik biar rapi, dan ini adalah query untuk membuat prosedur tambah siswa. Kita coba running. Oh, ternyata di sini ada yang error karena sebelumnya saya sudah membuat prosedur tambah siswa. Jadi di sini kita hapus terlebih dahulu. Jadi untuk menghapus prosedur itu dengan cara drop tambah siswa. Kita di sini pakai prosedur. Oke, kita coba running. Sudah sukses. Sekarang kita coba untuk running kembali yang ini. Nah, jadi kalau prosedur itu double itu nanti tidak bisa karena nanti prosedur itu tidak mau kalau ada yang double. Di sini kita coba untuk memanggil prosedur dengan cara call tambah siswa, dalam kurung kita kasih nim coba 70. Setelah itu kita kasih nama, jangan lupa komanya, dengan nama Adi Nugroho. Setelah itu kita kasih kelas 5B dan juga nomor teleponnya kita kasih. Kita di sini telepon pakai varchar berarti 0812 Ciro. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tutup kurung, jangan lupa titik komanya. Ini adalah fungsi atau query untuk memanggil prosedur yang telah kita buat tadi. Kita coba running. Oke, di sini sudah terdapat pesan oke, yang artinya di dalam tabel siswa sudah terdapat nama. Kita refresh terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada Adi Nugroho, ada 2 karena tadi saya sudah menginputkan Adi Nugroho juga. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke query trigger. Oke, sekarang kita masuk ke query trigger. Di sini langsung saja kita buat query-nya.
Oke, untuk sebelumnya kita jelaskan dahulu apa sih trigger itu. Trigger adalah fitur dalam database yang secara otomatis menjalankan sekumpulan perintah SQL sebagai respon terhadap peristiwa tertentu, seperti contoh insert, update, ataupun delete yang terjadi pada tabel. Biasanya trigger digunakan untuk menjaga integritas data, bisa menjaga log, perubahan, atau menjalankan aksi otomatis lainnya. Sekarang kita coba langsung saja untuk membuat trigger hapus nilai siswa. Kita di sini ketik create trigger hapus nilai siswa after delete on siswa for each row. Ini supaya ada waktunya. For each row begin delete from nilai where ID siswa sama dengan old ID siswa titik koma. Setelah itu kita akhiri trigger ini dengan end. Oke, sekarang kita running. Sekarang kita running pakai Beautiful SQL terlebih dahulu. Nah, sekarang kita running. You have an error in your SQL syntax. Check the manual correspond to your MariaDB. Apa ya yang error? After delete. Oke, sekarang kita coba ulang. Oke, di sini sudah terdapat pesan efek raw yang artinya tidak ada error dalam SQL dalam query yang saya tulis tadi. Sekarang kita coba. Oke, sekarang kita coba untuk melihat trigger yang sudah kita buat tadi, yaitu hapus nilai siswa dengan cara show trigger hapus nilai siswa. Apakah sudah ada? Kita cek terlebih dahulu. Error ya di sini. Kita langsung saja lihat semua trigger saja. Trigger titik koma, kita lihat apakah sudah ada. Oke, di sini hapus nilai siswa sudah terdapat di dalam trigger. Di sini juga sudah ada triggernya. Oke, sudah selesai. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.